Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut dari penugasan peta konsep kemarin, peta konsep penelitian tindakan kelas, maka bersama ini saya coba memberikan penguatan terhadap proses belajar Anda di rumah. Jadi peta konsep itu sebenarnya merupakan gambaran keseluruhan dari perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi setiap penelitian, apapun penelitian itu, apakah PTK, kuantitatif, pasti diawali dari masalah. Jadi masalah itu apa? Maka seorang peneliti harus mampu dan peka bisa menemukan masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah pertentangan, gap antara teori dan fakta, antara teori dan pengalaman, empiris gitu. Itu namanya masalah. Jadi misalkan sebuah teori mengatakan bahwa proses belajar atau konsep ini, proses belajar selama masa pandemi COVID-19 solusinya adalah belajar online. Boleh gitu seperti itu solusinya, kayaknya emang ini. Tapi akhirnya itu menjadi masalah. Kenapa? Fakta empirisnya itu masih banyak ditemukan wali murid yang tidak memiliki HP bisa akses misalkan media pembelajaran karena HP-nya masih berupa HP tut-tut gitu loh. Jadi HP jadul. Taruhlah punya HP yang cukup capable tapi sinyalnya tidak mendukung karena tempat tinggalnya ditiris itu. Nah, itu namanya masalah gitu. Kemudian akhirnya masalah itu perlu diidentifikasi. Jadi identifikasi itu mencari hubungan dengan masalah. Jadi kalau belajar online ternyata tidak bisa dilaksanakan apa maksud ternyata ini berhubungan dengan sinyal. Itu nanti identifikasi. Berhubungan dengan HP jadul misalkan, berhubungan dengan gaptek nggak bisa mengoperasikan, itu namanya identifikasi masalah gitu. Kemudian maka perlu dirumuskan, ada rumusan masalah gitu. Bagaimana rumusan masalahnya? Ya karena ini IPTK, tapi nggak apa-apa kalau berangkat dari persoalan yang tadi sebenarnya bisa dikatakan bagaimana proses pembelajaran online bagi siswa yang tidak memiliki Android standar misalkan, itu bisa seperti itu dan lain-lain. Jadi intinya saya ingin katakan dari masalah muncul identifikasi, kemudian muncul rumusan masalah. Baik, agar rumusan masalah itu tajam, maka dikatakan tadi masalah itu pertentangan antara teori dengan fakta. Maka pastikan Anda membaca teori, pastikan Anda punya konsep, baca teori yang relevan, membaca dan berpikir. Di mana membacanya? Ya Anda harus membaca kalau sekarang bisa membuka jurnal. Jurnal di akses internet itu sudah cukup banyak sekali. Persoalannya apakah mahasiswa sudah bisa mengakses jurnal? Apakah mahasiswa masih jadul untuk mengakses jurnal misalkan? Apakah mahasiswa sudah punya pengalaman untuk mengakses jurnal? Itu masalahnya sebenarnya. Buku pun biasanya mahasiswa masih dipertanyakan kepemilikannya. Kemudian kalau Anda membaca jurnal pasti akan temuan penelitian yang relevan. Dalam temuan penelitian yang relevan Anda bisa membaca penelitian tentang penelitian online, misalkan belajar online. Seorang menemukan apa, kamu catat itu. Yang A menemukan apa, B menemukan apa, C menemukan. Nah, yang tidak ditemukan itu sebenarnya sesuatu yang paling menarik bagi seorang peneliti untuk dilakukan penelitian lanjutan. Jadi memang sebaiknya penelitian itu melanjutkan hal-hal yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, baik. Ketika itu, ketika sudah punya itu, Anda prinsip deduksi. Dari deduksi ini nanti bisa saudara temukan solusinya. Kemudian, dari prinsip reduksi karena hasil penelitian yang cukup banyak, Anda mau reduksi itu mengempeskan, mengecilkan.
Jadi penelitian cukup banyak itu apa temannya, kemudian Anda yang tertarik pada bidang apa yang belum teliti itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau pengajuan hipotesis ini biasanya untuk PTK itu jawaban sementara. Jadi misalkan begini, ini kalau jadi hipotesisnya, kalau jadi jika dilaksanakan pembelajaran online dan sinyal mendukung, maka pembelajaran akan berjalan efektif. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu. Hipotesis jawaban sementara. Jika pembelajaran online didukung oleh sinyal yang kuat, maka pembelajaran akan berhasil. Kira-kira seperti itu. Maka ini sebenarnya kalau memang mau solusi seperti itu kan harus ada kerjasama dengan pemerintah. Bagaimana caranya mengatasi sinyal yang lemah. Tapi kalau misalkan kena HP Android yang jadul misalkan, jika pembelajaran online didukung oleh HP yang jadul, maka pembelajaran akan berhasil dengan baik. Jadi persoalannya ada di HP nanti. Lalu gimana cara mengatasinya misalkan? Kalau selama ini misalkan di PKH itu diberikan uang, kalau memang itu untuk belajar ya ada baiknya. Jadi PKH langsung memberikan HP misalkan solusinya. Itu kan bagian dari penelitian tindakan kelas. Jadi oke. Maka setelah ada jawaban sementara, pastikan Anda sudah menemukan masalah, kemudian Anda membuat perencanaan penelitian, planning. Perencanaan penelitian ini biasanya dalam konteks kelas disebut silabus. Anda sudah semester 5, mungkin sudah belajar bagaimana cara membuat silabus, sehingga saya nggak perlu ngajarkan itu karena memang bukan otoritas saya. Jadi rencana pembelajaran dan sekaligus mengatasi, maka muncul di sini, di planning. Kemudian action and observation gitu. Jadi rencana itu di action tapi sekaligus observasi. Makanya biasanya di sini sering terjadi kolaborasi. Anda meneliti sebuah lembaga, Anda kerjasama dengan guru, kamu datang bersama-sama, Anda juga mengajak teman yang lainnya juga boleh. Tidak harus sendirian. Anda mengajak 2 orang teman untuk membantu mencatat perkembangannya misalkan. Jadi A meneliti aspek keaktifan siswa. B meneliti akses putus-putusnya internet. C meneliti tentang daya tangkap HP-nya, kejadulannya misalnya. Boleh Anda datang seperti itu, tidak harus Anda sendirian. Setelah itu reflecting, jadi dievaluasi kembali, dianalisis kembali. Sebenarnya pembelajaran di kelas itu seperti apa sih yang tadi? Apa sih kelemahannya masih itu misalkan. Nah, biasanya PTK itu di planning kan ada tujuan. Di observasi itu ada proses pembelajaran. Dan reflektif ini selalu terkait dengan tujuan. Logikanya pembelajaran harus 100% tercapai. Jadi ketika siklus pertama, namanya siklus pertama hanya tercapai 60, maka itu masih ada 40 yang harus Anda sukseskan. Maka lanjutkan dengan yang selanjutnya itu revise plan. Jadi Anda bikin perencanaan ulang gitu. Jadi kita bikin perencanaan ulang, muncullah planning yang kedua. Terus observasi refleksi terus seperti itu. Akhirnya saudara masuk ke siklus 3 kalau belum selesai, belum sampai 100%. Tapi kalau sudah 100%, siklus 3 udah berhenti. Jadi itulah PTK berhenti ketika sudah tercapai proses pembelajaran. Kalau masih belum tercapai proses pembelajaran, tujuan belajaran belum tercapai, maka jangan berhenti dulu. Oke, ternyata dari sini reflecting sini sudah tuntas, Anda berhenti. Kalau reflecting menuntut rencana selanjutnya, Anda terus ke sini. Makanya di sini reflecting, kalau tuntas Anda berhenti. Tidak usah dilanjutkan. Pastikan ketika tuntas ini sudah bisa menjawab pengajuan hipotesis. Apakah hipotesis itu diterima atau tidak? Baru di sini ketika sudah diterima, muncullah kesimpulan, dan kesimpulan pasti selalu menjawab rumusan masalah. Itulah kira-kira gambaran peta konsep yang saudara pelajari kemarin
Tapi dari hasil yang saya baca, hasil pembelajaran di rumah masih banyak yang kayaknya nggak begitu paham kemana arah PTK itu, sehingga saya perlu memberikan gambaran secara singkat tentang peta konsep PTK ya. Kita akan kuliah muter-muter di sini aja sebenarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang terasa urgen untuk diskusikan, mari kita diskusikan di forum Google Meeting. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.